see what I see? Halo warga Desa Sukawedi, ketemu lagi dengan saya FL. Alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali di podcast kesayangan kita semua, Do You See What I See. Kali ini saya masih akan membagikan cerita tentang pengalaman horor, tentunya di dunia security ya. Namun cerita ini dialami oleh teman kerja saya. Sebut aja inisialnya S. Jadi di tahun 2014 kira-kira teman saya ini bekerja sebagai security di salah satu apartemen di kota Jakarta. Apartemennya cukup apartemen ternama juga kalau dibilang. Langsung aja ke ceritanya ya. Jadi di apartemen itu kan security kerjanya ada yang di bagian pos depan, di lobby, di basement, dan ada pun di bagian tower-towernya gitu loh. Nah, basementnya ini ada dua, basement 1 dan basement 2. Nah, tugasnya security yang jaga di basement dan pos depan itu ada kalanya di saat kendaraan masuk itu kendaraan pemilik kamar-kamar apartemen tersebut. Jadi di saat masuk kita ada proses checklist fisik kendaraan untuk di pos depan. Nah, begitupun di basement. Di saat parkir, security pun akan melakukan checklist fisik kendaraan tersebut. Intinya sih biar tidak ada kekeliruan ya. Jadi takutnya kan mobil penyok di luar atau baret di luar, karena kita nggak cek fisiknya masuk ke area basement parkiran apartemen, ngakunya baretnya atau penyoknya di parkiran atau di basement apartemen tersebut. Takutnya seperti itu. Makanya di situ adalah SOP untuk checklist fisik kendaraan di pintu masuk dan di area parkir atau di basement tersebut. Nah, pas waktu malam itu kebetulan si S ini teman saya dapat tugas di area basement 1, 2 orang. Sebut aja rekan kerja satunya si F ya. Nah, ceritanya si S ini sedang muterin area basement 1. Nah, si F sedang checklist kendaraan salah satu pemilik kamar apartemen itu. Nah, teman saya si S ini terkenal orangnya cukup jahil ya. Suka nakut-nakutin gimana gitu. Nah, si F ini di saat checklist kendaraan tiba-tiba ada kayak orang manggil-manggil. Suaranya cewek. Pak security, Pak security, Pak security. Namun si F ini nyangkanya teman saya si S ini yang manggil-manggil karena kan terkenal orangnya iseng. Apaan sih lu? Udahlah, jangan iseng. Gue lagi kerja nih. Nakut-nakutin aja. Namun pas dia nengok itu bener. Ada cewek berdiri pakai baju warna merah. Merah semua itu. Bajunya merah. Dia pakai semacam dress gitu ya, itu warnanya merah semua. Cuman waktu itu mukanya nggak kelihatan gitu loh. Cuman dia kayak manggil-manggil security, security, seperti itu. Cuman si F ini masih ragu-ragu entah itu setan atau orang beneran. Cuman mukanya nggak kelihatan. Nah, di saat itu cewek itu manggil-manggil si F ini kan maaf ya, si F ini kan takut tuh. Akhirnya dia mundur sampai jatuh kejebur ke got di area basement tersebut. Kan biasanya ada tuh di pinggir-pinggir temboknya kan ada got, biasanya tuh ada selokan kayak gitu kan. Nah, dia jatuh ke situ tuh. Nah, pas jatuh si S teman saya ini datang
Tanya, kenapa lu? Kok bisa jatuh? Aswe lu? Tadi ada cewek manggil-manggil gua. Mana? Kata si S kan. Tadi tuh di pintu. Gitu. Mana? Nggak ada. Itu. Mana? Nggak ada. Coba lihat sini. Akhirnya bangun dari selokan itu si F kan. Ya dalam keadaan basah semua itu bajunya. Tapi pas F lihat, ya emang nggak ada ceweknya, udah nggak ada, hilang, nggak tahu kemana gitu loh. Nah itu kejadian pertama. Nah ada kejadian yang paling serem, bahkan sempat geger juga ya di apartemen itu. Ada suatu kejadian waktu itu penghuni kamar apartemen tersebut meninggal dunia karena overdosis. Untuk info yang diketahui, jadi penghuni kamar ini cowok, ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi sudah membengkak. Ya kemungkinan sekitar 2 hari lah sudah meninggal di kamar tersebut, baru ketahuan oleh pihak keamanan di area apartemen tersebut. Nah itu posisinya kamarnya di lantai 4. Namun di saat kejadian ditemukannya mayat di kamar nomor sekian di lantai 4 itu, teman saya si S ini posisinya sedang off. Jadi dia nggak tahu untuk posisi temuan tersebut gitu loh. Nah pas kebetulan dia jaga di lobi ceritanya. Nah sekitar jam 10:30 malam, kan seperti biasa tuh security kalau malam kan keliling patroli gitu loh. Nah tugas dia itu sampai ke lantai 4 atau tower 4 untuk pengecekannya tersebut gitu loh. Nah dia naik lift sampai ke lantai 4. Emang sepi itu waktu itu, suasana sepi, nggak ada penghuni yang keluar, nggak ada penghuni yang datang masuk atau gimana gitu. Posisinya hening. Tahu sendiri kan lorongnya apartemen kayak gimana gitu kan. Nah, karena dirasa dia cukup aman untuk patroli lantai 4, dia pun posisi mau turun lagi ke lantai 1, naik lift. Tekanlah tuh tombol lantai 1 kan sama teman saya ini si S, masuk lift, buka pintu kan, buka pintu masuk. Nah, posisi tekan tombol dia tuh, pintu kan udah hampir ketutup tuh, udah setengah, itu tiba-tiba kebuka lagi pintu lift itu, jebret, buka lagi kan. Cuman nggak ada orang yang masuk gitu loh. Itu cukup lama pintu lift itu kebuka, nggak nutup. Sampai dipencet-pencet sama teman saya itu kan tombolnya kan, nggak nutup, tapi nggak ada orang yang masuk. Ya akhirnya teman saya keluar, mungkin dia memutuskan untuk melewati tangga darurat karena posisi liftnya kan nggak bisa tutup gitu. Begitu teman saya keluar, lift itu tutup sendiri, cekrek gitu kan. Wah kaget teman saya itu langsung kan, aduh apa ini, apa error kali ya liftnya ya. Dia buka-buka lagi tuh tombolnya nggak bisa. Akhirnya dia memutuskan ya udah lewat tangga darurat aja lah. Nah begitu dia sampai di depan tangga darurat itu kan, nah dia tuh lihat di depan lift itu ada orang. Cuman posisinya ngebelakangin gitu loh, ke madep belakang, dipunggungin lah kalau bahasa itunya ya. Kelihatan orang, tapi dia pakai kaos putih sama pakai kolor. Orang biasa gitu. Cuman salahnya teman saya ini, dia tidak menegur orang tersebut lagi ngapain gitu loh. Cuman dia pikir mungkin penghuni kamar kali.
dari mana atau dari mana gitu. Akhirnya dia gak menghiraukan, langsung dia turun aja lewat tangga darurat kan, sampai tuh di area lobi lantai 1. Udah tuh gak ada kejadian aneh lagi sampai hari berikutnya. Teman saya jaga malam lagi ceritanya kan, berdua tuh, tapi dia jaga malam sama si F waktu itu kan. Nah, posisi jam 9 malam padahal masih sore itu tahu-tahu pintu lift lantai 1 itu buka sendirinya kan, cetak gitu kan. Cuman posisi nggak ada yang masuk. Cuman dari kejauhan kan kelihatan itu ya, pintu tombol pintunya itu kalau tujuannya kemana-kemananya gitu kan, nyala itu pasti kan. Ya itu tujuannya itu ke lantai 4 terus gitu loh. Tahu-tahu buka, nutup, ntar buka lagi, nutup lagi gitu. Sampai akhirnya si S ngecek sama si F ini naik ke lantai 4 lewat tangga darurat kan. Dicek gitu kan, keliling sana keliling sini. Ya emang nggak ada hal-hal yang mencurigakan gitu loh, aman-aman aja. Tadi apa ya, kata si S ke F kan ya, nggak tahu, mungkin error kali ya pintunya. Gue jadi merinding ini, kata si F gitu kan, karena si F mah tahu kalau pernah ada kejadian di kamar tersebut di lantai 4 itu kan, ada yang pernah meninggal overdosis gitu kan. Merinding kenapa? Oh, gue nggak berani ceritanya di sini, ntar aja di bawah gitu kan. Nah, begitu nyampe bawah, si F sama si S ini di lantai 1, si F pun cerita bahwasanya ada salah satu penghuni kamar yang meninggal karena overdosis. Ah, yang bener lu, kata si S kan. Iya, kok gue nggak tahu ya, lu kan libur waktu itu gitu kan, kata si F. Oh iya, gue libur ya. Cuman waktu pas awal lift itu ngebuka, gue kan di posisi di lantai 4 tuh, di lantai 4 itu. Saya tuh ngelihat ada orang memunggungin saya pakai kaos putih sama kolor doang. Ya saya kira itu orang biasa gitu loh, karena ya posisinya orang saya lihat. Cuman salahnya saya nggak tegur dia gitu, dia lagi ngapain. Ya mungkin pikir saya dia itu penghuni kamar gitu, makanya saya nggak hiraukan, saya turun aja gitu kan. Terus si F langsung bengong kan. Ah, serius lu? Iya, kata si S. Lu tahu nggak? Kata si F kan. Tahu apa? Kan yang meninggal kemarin, yang overdosis itu pakai kaos putih, pakai celana kolor doang. Si S langsung terdiam. Dan mungkin ceritanya cukup sampai di sini aja ya. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang pas atau belibet atau kurang enak didengar, mohon maaf. Tunggu cerita saya berikutnya, mungkin kalau ada kesempatan saya cerita lagi untuk pengalaman security ya. Itu aja yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.